Dunia saat ini tengah berperang melawan pandemi bernama COVID-19, tak terkecuali di Indonesia. Kasus COVID-19 di Indonesia menjadi 196.989 jiwa. Hal tersebut membuat masyarakat tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Untuk itu, kita harus memahami apa itu COVID-19 agar kita bisa bijak dalam menghadapi pandemi ini. Menurut WHO 2020, Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan bahwa COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona. COVID-19 ini pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada bulan Desember 2019 lalu dan sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Bagaimana cara penularan COVID-19? Cara penularan COVID-19 yaitu bisa melalui droplet. Droplet adalah percikan air dari hidung atau mulut, misalnya bisa pada saat batuk, bersin, bernyanyi, berbicara. COVID-19 juga bisa menular melalui udara dan juga bisa menular melalui sesuatu yang sudah terkontaminasi oleh virus corona. Menurut anggota tim pakar medis gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, Igusti Ngurah Koda Mahardika menyatakan penyebaran virus corona melalui udara berpotensi terjadi di ruang tertutup. COVID-19 bertahan dalam ruang tertutup selama 3-16 jam. Ada 5 bahaya yang disebabkan oleh COVID-19, diantaranya yaitu COVID-19 bisa menimbulkan berbagai komplikasi seperti gagal ginjal akut, kerusakan hati, hingga menyebabkan kematian. COVID-19 juga mudah sekali menular dan belum ada obat yang disepakati untuk menangani wabah ini. Bahaya selanjutnya yaitu COVID-19 bisa menyebabkan happy hypoxia. Happy hypoxia adalah istilah medis baru yang ditemukan saat COVID-19, yaitu kondisi saat kadar oksigen dalam darah menurun hingga di bawah 50%. Pasien yang mengalami happy hypoxia tidak menampakkan gejala. Pasien seperti orang normal, tapi organ-organ yang vital sudah menurun fungsinya. Dampak terburuknya adalah kematian. Dan bahaya yang terakhir yaitu ada kelompok tertentu yang beresiko tinggi terkena COVID-19. Ada beberapa kelompok yang beresiko tinggi terkena COVID-19, yaitu seseorang yang mengalami gangguan pernapasan kronis, misalnya asma. Yang kedua yaitu seseorang yang memiliki penyakit kardiovaskuler seperti hipertensi. Yang ketiga yaitu seseorang yang mengalami penyakit diabetes mellitus. Yang selanjutnya yaitu seseorang yang memiliki penyakit gagal ginjal kronis yang rutin menjalani prosedur cuci darah atau pernah menjalani operasi transplantasi ginjal. Dikutip dari laman resmi WHO, penggunaan masker dapat menghambat terjadinya penularan virus corona melalui droplet dari orang yang terinfeksi. Oleh karena itu, kita harus selalu memakai masker tiap keluar rumah, pergi ke rumah sakit, selama di rumah sakit, selama menjalani cuci darah, dan saat bertemu orang lain meski di dalam rumah. Membiasakan diri mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, ini penting dilakukan. Ini yang akan jadi kunci untuk membunuh, merusak, dan mematikan virus yang mencemari tangan kita. Mencuci tangan saat masuk rumah sakit, setelah keluar rumah, setelah menyentuh benda, saat bepergian, bisa menggunakan hand sanitizer sebagai pengganti cuci tangan. Protokol kesehatan selanjutnya yang harus ditaati yaitu tidak bepergian atau keluar rumah kecuali sangat mendesak.
tidak keluar rumah saat sakit gejala flu atau tidak enak badan. Langsung ganti baju setelah keluar rumah dan menghindari naik bus atau transportasi umum saat bepergian. Saat berinteraksi dengan orang lain, sebaiknya hindari bersalaman, berpelukan, hindari berkerumun, serta pada saat sholat jamaah atau pada saat berada di tempat yang banyak orang, terapkan jaga jarak minimal 2 meter. Himbauan tersebut berkaitan erat dengan sifat virus corona yang menular antar manusia dan penularan bisa terjadi melalui percikan. Itulah sebabnya diharapkan warga menjaga jarak untuk meminimalkan resiko terkena percikan atau droplet.